Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nila Gede Sunarti Dewi. Saya dari kelas 1B, jurusan akuntansi, program studi D3 akuntansi, dengan NIM 2015613017. Saya merupakan mahasiswi dari Politeknik Negeri Bali. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya edukasi seksual pada anak usia dini. Nah, sebelum melanjutkan materi, saya akan menyampaikan beberapa subbab yang akan saya bahas pada video kali ini. Subbab yang pertama yaitu pengertian edukasi seksual, yang kedua tujuan edukasi seksual, yang ketiga, apa sih pentingnya edukasi seksual? Yang keempat, apa saja manfaat dari edukasi seksual? Dan yang kelima, saya akan memberikan tips atau cara memberikan edukasi seksual pada anak sesuai dengan usianya. Baik, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengertian edukasi seksual. Apa sih itu edukasi seksual? Edukasi seksual atau pendidikan seksual merupakan upaya memberikan informasi atau mengenalkan nama dan fungsi anggota tubuh, pemahaman perbedaan jenis kelamin, serta pengetahuan tentang nilai dan norma yang ada di masyarakat berkaitan dengan jenis kelamin. Selanjutnya, apa tujuan edukasi seksual? Tujuannya yaitu untuk menyadarkan pentingnya kesehatan reproduksi sehingga tindakan pelecehan seksual maupun penyakit menular dapat dicegah. Selain itu, tujuan dari pendidikan seksual tidak hanya mencegah dampak negatif dari perilaku seksual di usia dini, tetapi untuk lebih menekankan pada kebutuhan akan informasi yang benar dan luas tentang perilaku seksual, serta berusaha memahami seksualitas manusia sebagai bagian penting dari kepribadian yang menyeluruh. Selanjutnya, apa sih pentingnya pendidikan seksual? Dengan maraknya kasus kekerasan seksual akhir-akhir ini tak hanya mengancam remaja, bahkan eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur belakangan sering terungkap. Faktanya, perilaku seksual remaja Indonesia, meskipun seks sering dianggap hal yang tabu, nyatanya di Indonesia perilaku seks remaja masa kini cukup memprihatinkan. Terlebih dengan kemajuan teknologi, remaja bisa mengakses berbagai konten berbau seksual dari internet dan sumber-sumber lainnya. Akibatnya, kasus pornografi, pelecehan seksual, hingga perilaku seks bebas di kalangan remaja kerap menghiasi berita nasional. Maka dari itu, pendidikan seksual menjadi sangat penting mengingat banyaknya kasus-kasus yang terjadi mengenai tindakan kekerasan seksual terhadap anak dan remaja. Selanjutnya, survei dari Komite Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat dengan KPAI dan Kementerian Kesehatan atau yang disingkat dengan Kemenkes yang dilakukan pada bulan Oktober pada tahun 2013 menyatakan bahwa sekitar 62,7% remaja di Indonesia telah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Dari 62,7% tersebut, terdapat 30% remaja mengalami infeksi virus HIV. Selain itu, 21%-nya diantaranya pernah melakukan aborsi, dan 20%-nya lagi perempuan
mengalami hamil di luar nikah. Selanjutnya, apa sih manfaat edukasi seksual? Nah, manfaat yang pertama yaitu dapat menjauhi pikiran mereka yang tidak sehat. Usia anak-anak memang diisi dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Terlebih dengan perkembangan teknologi saat ini yang terus berkembang pesat. Mereka bisa mendapatkan informasi apapun dengan mudah. Dengan mengenalkan pendidikan seksual, nantinya mereka akan lebih memahami mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, anak menjadi mengenali setiap bagian tubuhnya. Anak yang sudah kenal pendidikan seksual sejak dini dan selalu didampingi akan lebih mengerti setiap bagian tubuh dan fungsi-fungsinya. Mereka juga akan mengetahui mana bagian tubuh tidak boleh dipegang oleh orang asing. Dengan begitu, anak dapat menjaga dan menghargai tubuhnya masing-masing. Yang ketiga, anak dapat melindungi dirinya. Setelah orang tua mengajarkan dan mengenalkan pendidikan seksual, nantinya mereka akan lebih dapat melindungi dirinya. Mereka dapat menjaga diri jika ada perilaku orang yang tidak sopan terhadap mereka. Kemudian juga mereka akan menghindarinya dari hal-hal yang buruk, seperti seks di luar nikah. Yang keempat, anak menjadi paham bahaya dan masalah dari seks bebas. Memberikan pemahaman pendidikan seks sejak dini akan menjadikan mereka paham tentang bahaya seks bebas. Ini juga akan menjadikan mereka mengerti dampak-dampak negatif yang terjadi, seperti penyakit menular seksual, sehingga penyakit HIV/AIDS. Selanjutnya, cara memberikan pendidikan seksual pada anak sesuai usianya. Pada usia 0-2 tahun, orang tua harus mengajarkan anaknya mengenai perbedaan jenis kelamin, baik jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya, pada usia 2-5 tahun, orang tua mengajarkan anak bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh sembarangan orang. Selain itu, apabila ada yang menyentuh bagian tersebut, anak harus melaporkan kepada orang tuanya. Selanjutnya, usia 5-8 tahun, orang tua harus menjelaskan fungsi reproduksi secara sederhana. Selain itu, orang tua juga harus menjelaskan secara sederhana mengenai hubungan seksual. Selanjutnya, usia 9-12 tahun, orang tua wajib menjelaskan mengenai pubertas. Seperti pada anak perempuan, akan mengalami menstruasi, perubahan fisik, dan sebagainya. Begitu pula dengan anak laki-laki. Anak laki-laki akan mengalami perubahan seperti tumbuhnya jakun, suara membesar, dan sebagainya. Selanjutnya, pada usia 13-18 tahun, orang tua harus terlibat aktif dalam kegiatan harian anak. Selain itu, orang tua juga diwajibkan menjadi sahabat dan pendengar yang baik bagi anak. Selanjutnya, saya akan menayangkan sebuah cuplikan video mengenai edukasi seksual. Selamat menyaksikan. Tuhan adalah yang paling berkuasa atas dunia yang kita tinggali ini. Seperti menciptakan alam, adanya hewan dan tumbuhan, serta manusia. Berbicara tentang manusia, ada 2 jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Kedudukan keduanya setara.
Tidak ada yang paling kuat atau paling lemah. Sebelum membahas lebih lanjut, yuk kita mengenal perbedaan mereka dengan mengetahui bagian-bagian tubuh, baik itu perempuan maupun laki-laki. Yang pertama, bagian tubuh perempuan. Ada rambut, wajah, leher, pundak, payudara, dan bagian perut pusar, kandung kemih, alat kelamin wanita atau vagina, paha, lutut, betis, pergelangan kaki, dan kaki. Untuk bagian tubuh laki-laki, terdiri dari rambut, wajah, leher, pundak, dada, bagian perut atau pusar, kandung kemih, alat kelamin pria atau penis, paha, lutut, betis, pergelangan kaki, dan kaki. Setelah kita mengenal anggota tubuh dari laki-laki dan perempuan, kita jadi tahu kan bagian mana saja yang merupakan area pribadi dan harus kita lindungi. Lalu, gimana sih cara melindungi diri dan tubuh kita? Yap, benar, dengan pakaian. Pakaian mempunyai fungsi yang penting loh, yaitu untuk melindungi, menutupi, menjaga diri dan tubuh kita dari orang jahat. Tapi perlu diingat ya, kita tidak boleh asal memakai pakaian. Kita harus memakai pakaian yang rapi dan sopan, apalagi jika kita hendak berpergian ke tempat umum, seperti saat ingin jalan-jalan ke Simpang 5. Ada hal yang perlu diingat ya teman-teman, meskipun kita sudah memakai pakaian yang sopan dan rapi, kita juga harus tetap menjaga batasan terhadap orang lain, atau yang lebih dikenal sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh. Sentuhan boleh adalah sentuhan yang diberikan seseorang hanya di bagian kepala, tangan, dan kaki. Sedangkan sentuhan tidak boleh adalah sentuhan pada bagian tubuh yang tertutup oleh baju seperti dada, alat kelamin, dan pantat. Oh ya teman-teman juga harus tahu ya, apabila ada orang terdekat seperti bibi, paman, atau siapapun itu yang menyentuh kalian dan membuat kalian tidak nyaman, maka itu juga termasuk sentuhan tidak boleh loh. Jika hal itu sudah terjadi, maka termasuk ke dalam pelecehan seksual. Maka teman-teman harus berhati-hati, tetap menghormati orang lain, dan jaga diri sendiri. Bahkan di sekolah pun tempat yang dirasa aman justru sebaliknya. Jika kamu melihat teman-teman yang berlakukan tidak wajar oleh teman maupun guru kamu, bahkan jika kamu yang mengalaminya sendiri seperti mengorotkan rok dan celana hingga membuka bagian tubuh yang tidak seharusnya, maka kamu tidak seharusnya diam. Kamu harus segera melapor kepada orang yang kamu percayai. Selain di sekolah, tindakan tersebut biasa terjadi di rumah juga loh, bahkan dilakukan oleh keluarga kamu sendiri. Jika hal tersebut terjadi, kamu tidak boleh pasrah begitu saja. Kamu harus memberontak, lalu teriak dan katakan, "Tidak mau." Dan kamu harus segera melapor pada siapapun yang kamu percayai. Oke, siapapun pelakunya dan dimanapun tempatnya, jika hal tersebut mengganggu kalian, kalian harus berani untuk menolak ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, jika melihat hal yang tidak wajar atau bahkan mengalaminya, kalian harus lapor ya. Jangan takut, banyak orang yang akan peduli kok. Tetap jaga diri kalian masing-masing dan hati-hati. Baik, sekian materi dan video yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun bahasa. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri dengan Om Santi, 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 Om. Bye-bye.